Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, alhamdulillah kita telah berada di penghujung Ramadan 1441 Hijriah. Ramadan datang dan akan pergi, itu pasti. Karena itu adalah hari-hari yang telah Allah tetapkan, dan Allah akan gulirkan semua hari itu. Sebagaimana pernah disampaikan oleh seorang sufi, sesuatu yang paling jauh itu adalah masa lalu, karena masa lalu itu tidak akan pernah kembali lagi. Masa remaja, masa muda, seperti apapun kita menginginkan dia kembali, menangis darah kita, tak akan pernah kembali lagi. Dan masa yang paling dekat dalam kehidupan kita ini adalah kematian sesungguhnya. Karena semakin hari kita semakin maju, semakin maju. Pun dengan Ramadan ini, dia tetap akan pergi. Namun bagaimanakah sikap kita? Bagaimana amal yang kita lakukan selama bulan suci ini? Apakah telah menunjukkan indikasi, pertanda kebaikan-kebaikan yang semakin meningkat, atau dia biasa-biasa saja? Seorang ulama, Syekh Safiur Rahman, pernah mengatakan, aku melihat di banyak-banyak negara Islam, kata beliau, ketika aku berkunjung di sana, secara umum aku temukan sama saja dalam menyikapi Ramadan. Ada 3 salah kaprah umat. Yang pertama apa? Mereka hanya semangat di awal. Ketika malam pertama, malam kedua, betapa masjid penuh, betapa orang tarawih di mana-mana. Pokoknya ramai dengan aktivitas Ramadan. Namun makin ke ujung, bahkan ketika masuk 10 akhir, yang tarawih hanya itu saja. Umat Islam sudah mulai terpecah konsentrasinya. Ada yang memikirkan pulang kampung atau mudik, ada yang memikirkan pakaian, minuman, makanan, untuk keperluan Ramadan, untuk keperluan hari raya. Jadi Ramadan sudah mulai dilupakan. Padahal tidak ada Idul Fitri, tidak ada Lebaran tanpa adanya Ramadan. Idul Fitri itu artinya adalah hari berbuka, karena selama 1 bulan kita berpuasa. Jadi kalau kita tidak berpuasa, untuk apa kita beridul Fitri? Jadi seperti pantun orang Betawi, ya, burung jalak di kebun Pak Janggut, puasa kagak, Lebaran ikut. Apa yang kita banggakan? Itu ibarat orang yang tidak ikut berperang, tetapi ketika pasukan atau teman-temannya mendapat kemenangan, dia ikut bersorak, merdeka, hore, menang. Padahal perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bertakbir itu adalah bagi mereka yang melaksanakan puasa. Walitukminul iddata, agar engkau sempurnakan bilangan bulan Ramadan itu. Walitukabbirullah, kau bertakbir kepada Allah ala ma hadakum, karena Allah Taala berikan hidayah kepadamu. Wala'allakum tashkurun, sebagai tanda syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan amal Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Ramadan ini pasti akan pergi. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Para ulama dulu mereka menangis ketika Ramadan tamu agung itu akan pergi, karena tidak ada jaminan. Wallahi, demi Allah, tidak satu pun di antara kita bisa menjamin kita akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Betapa kita saksikan, andai tawalan kita, keluarga kita yang tahun dulu masih ada bersama kita, hari ini mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin ke ujung, mari kita mencontoh Rasulullah, semakin kencangkan ikat pinggang, semakin hidupkan malam-malamnya, dan kita manfaatkan kehadiran Ramadan, bulan yang penuh maghfirah dan rahmat ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kata beliau, kata Syekh Safiur Rahman, umat Islam itu dididik dalam madrasah Ramadan ini untuk bisa berempati kepada kaum yang tidak berpunya, kepada orang-orang duafa. Namun yang terjadi adalah justru
perilaku konsumtif umat Islam di dalam menyikapi Ramadan. Cobalah kita lihat pasar beduk, orang belanja makanan di siang hari untuk persiapan berbuka, semuanya ingin diborong, semuanya ingin dibeli, makanan, minuman, segala macam. Padahal ketika maghrib nanti azan berkumandang atau sirene berbunyi, minum segelas saja, beberapa jumput makanan, semua sudah mengalahkan, menghilangkan semua dahaga dan lapar yang kita rasakan selama seharian itu. Tidak ada. Bahkan kadang-kadang hanya menjadi basi saja makanan itu, mau diserahkan sama orang juga bingung mau kemana. Jadi perilaku konsumtif umat Islam di dalam menyikapi Ramadan dan menyikapi Idul Fitri. Ketika Idul Fitri ada semacam tradisi, dari ujung rambut sampai ujung kaki harus dibeli. Padahal makna Idul Fitri bukan itu. Laisal 'aid liman labisal jadid. Idul Fitri bukan mereka yang memakai pakaian baru, walakinnal 'aid liman taqwallahi yazid. Tetapi 'aid itu bagi mereka yang ketakwaannya kepada Allah terus bertambah. Karena itu kan tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Itulah tujuan puasa. Jadi yang pertama, kita semangat di awal, kendor di ujung. Yang kedua, kita berperilaku konsumtif, gitu ya. Nah, yang ketiga, umat Islam itu seringkali salah kaprah dalam menyikapi Ramadan. Mereka lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya sunnah dibanding yang wajib. Ada hal-hal yang sifatnya budaya, ya, artifisial, yang sifatnya bukan sesuatu yang esensi. Contoh Pak begini, tarawih itu betul sunat, tetapi sholat ba'diyah isya itu adalah sunat muakkad. Orang selain selesai sholat isya langsung sholat tarawih tanpa ba'diyah isya. Padahal secara hukum ya sunatnya lebih kuat, sunat rawatib ba'diyah isya. Itu salah satu antara contoh kaprah. Belum lagi yang lain ya, mengarahkan sahur sampai membangunkan orang. Mana ada arahkan sahur jam 1, jam 2 gitu. Itu kan ingin mengejar, anggaplah itu sunnah lah, membangunkan orang sahur. Tetapi mengganggu orang yang tidur. Itu di antara, kata beliau, catatan-catatan betapa kadang umat Islam salah kaprah dalam menyikapi Ramadan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya Ramadan ini. Ini tinggal beberapa hari lagi ke depan. Mudah-mudahan Allah terima amal kita, Allah terima puasa kita, Allah terima salat kita, Allah terima zakat kita, Allah wafatkan kita husnul khatimah dan dalam surga beserta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa berjumpa pula dengan Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.